Horas, Balige Academy hadir ya sebagai kanal perjuangan bagi kita semua untuk menyuarakan betapa hancurnya, bobroknya hukum di Republik ini ya. Hari ini ya, saat ini kita khusus dulu membahas ya bagaimana pengadilan sesat ya yang dialami oleh ke-8 terpidana ya, yang satu sudah keluar Sakatatal, sedang PK juga ya, bebas bersyarat, dan 7 terpidana lainnya masih mendekam di penjara ya. Jika tidak dilakukan PK maka akan akan menghabiskan usianya ya, hidupnya di dalam penjara seumur hidup ya. Kalau kita review kembali ya, bahwa digital evidence itu sangat-sangat penting ya di pengadilan, karena kita harusnya menganut scientific crime investigation ya, seperti negara-negara maju ya. Ada jejak digital ya, baik dari komunikasi digital ya maupun dari data dalam DVR ya untuk sistem video CCTV, tetapi semua diabaikan oleh pengadilan Cirebon ya pada tahun 2016 yang lalu ya. Makanya saya menghimbau ya kepada para yang mulia yang mengadili, yang menyidangkan kasus ini, pakailah nurani, pakailah jubah kemanusiaan ya. Bagaimana pengadilan sesat ini sengaja mengabaikan, menyembunyikan digital evidence yang seharusnya bisa membebaskan ya, meringankan, bahkan membebaskan ke-8 terpidana ini ya. Kalau kita tengok lagi ya, digital evidence berupa ya komunikasi SMS ya, masih dilakukan oleh almarhumah Vina ya pada pukul 15.14.10 UTC plus 0, atau dalam local time-nya WIB yaitu 14.10 ya kalau saya tidak salah, sekitar itu ya. Jadi sementara dakwaan dan tuntutan dari jaksa terhadap sekuens kejadian pemerkosaan bergilir, pemukulan dan pembunuhan itu dimulai kalau tidak salah pukul berapa itu, 21.15 sampai 22.30 ya. Bayangkan ya, yang dituduhkan 21.15 dimulai pengejaran segala macam sekuens kejadian seperti pemerkosaan dan pemukulan dan pembunuhan itu dari situ ya, pukul 21.15 sampai 22.30. Sementara ada komunikasi chat messages antara almarhumah Vina dengan saksi Widya 22.14.10. Jadi hanya rentang sekitar 15 sampai 16 menit saja. Ini kan Pak Hakim yang mulia sangat tidak masuk akal ya, dengan sekuens kejadian seperti itu ya. Ada berapa katanya, 11 lah, ada 13 ya pelakunya, ada yang masih DPO. Ini kan ya, kalau kita menganut konsep peradilan yang berbasis scientific crime investigation, maka semua tuntutan atau dakwaan dari jaksa itu menjadi sangat tidak masuk akal gitu loh. Dan di persidangan kemarin di PK ya sudah kita uraikan bahwa itu ya yang ada di lembar-lembar berkas ya, yang ekstraksi data itu merupakan ekstraksi data yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar ya. Di situ kita temukan ya komunikasi chat messages ya dan komunikasi panggilan ya, ada incoming kepada HP dari saksi Widi ya, dari yang melakukan panggilan adalah almarhumah Vina itu dari HP tersebut, yaitu HP kalau tidak salah Samsung Galaxy sekian-sekian yang ada di berkas keputusan pada tahun 2016 ya. Nah, bukti scientific evidence ya, bukti ilmiah yang sangat tidak dibantah tersebut justru diabaikan oleh para jaksa dan para hakim pada tahun 2016. Inilah rekayasa seperti yang saya katakan di persidangan PK beberapa 1 bulan yang lalu ya kalau tidak salah. Ini kan karena dia menguntungkan terdakwa, disembunyikan oleh para jaksa dan para polisi ini, tidak dihadirkan di persidangan ya. Inilah Pak Hakim, pertimbangkanlah ini matang-matang, karena ini berkaitan dengan kehidupan para, khususnya ke-7 terpidana ini yang masih mendekam sampai saat ini. Putuskanlah berdasarkan logika, berjubahkan kemanusiaan dan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sudah sajikan ya. Belum lagi ya, meskipun saya belum sempat menyajikan di persidangan ya, bukti apalagi chat messages yang lain juga ada ya. Ternyata setelah saya baca
ya berkas lainnya ya untuk ekstraksi yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar itu ada beberapa apa namanya ekstraksi ya, dari sejumlah ekstraksi itu ada yang dari SIM cardnya Vina ya. Kalau yang saya jelaskan di persidangan adalah dari internal memorinya almarhum Vina ya, Samsung HP Samsung Galaxy. Tetapi ada lagi berkas lain yang tidak saya belum sempat saya sajikan, yaitu beberapa SIM card ya, termasuk SIM card dari HP Vina itu dihapus semua tanggal 27 Agustus 2016 ya. Bayangkan bukti digital ya, bukti saintifik, bukti ilmiah yang maha penting untuk apa ya, untuk menerangkan kejadian perkara sesungguhnya justru dihapus, dibuang dengan sengaja oleh oknum digital forensik yang bisa jadi dia seorang polisi atau bisa jadi dia merupakan ahli forensik yang ditunjuk oleh Jabar pada saat itu. Inilah rekayasa semacam ini yang terus dialami oleh rakyat ya. Untuk apa? Ya pasti ada motifnya, sama seperti kasus Jessica, untuk naik karir lah, segala macam gitu. Jadi kepada yang mulia yang menyidangkan di Mahkamah Agung sana ya, dengan melabel nama Agung berarti kita tunduk kepada bukti-bukti yang tidak direkayasa ya. Bukti yang direkayasa ada dua. Pertama, dia disajikan bukti itu ya, disajikan scientific evidence itu tapi dimanipulated ya, dimanipulasi, ditemper ya, ditempering ya, seperti kasus Jessica Kumala Wongso ya. Rekayasa kedua seperti kejadian pada kasus kematian Vina Cirebon ini, tidak sengaja tidak dihadirkan untuk memenangkan perkara tersebut. Padahal ketika digital evidence itu dihadirkan ya, baik dari chat messages maupun komunikasi digital dari internal memory dari HP Vina, HP apa yang sudah kita ekstraksi juga, HP saksi Widi ya, itu kan bersesuaian bahwa ada komunikasi dan bersesuaian dengan kesaksian dari saksi Widi dan Mega gitu. Ini kan malah disembunyikan dan dihilangkan, bahkan ya dari apa namanya singkatnya almarhumah Vina dan beberapa yang lain itu sengaja dihilangkan tanggal 27 Agustus 2016. Inilah ya pengadilan sesat yang benar-benar sesat yang dialami oleh rakyat. Coba pertimbangkan yang mulia, jika ketujuh adik-adik 7 terpidana ini adalah keluarga Anda. Kan kita tidak rela ya pengadilan ini dipelintir, diputarbalikkan ya, diseleksi bukti-bukti itu agar untuk memenangkan perkara. Inilah yang tidak boleh pengadilan sesat semacam ini terjadi. Harusnya jaksa ya, polisi menyajikan baik bukti meringankan, memberatkan, membebaskan, semua harus dijanjikan untuk ya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya ya. Belum lagi kita bicara video CCTV yang katanya kabur, tidak bisa dibuka. Ini kan luar biasa ya, deskripsi atau penjelasan yang sangat tidak masuk akal dan dibuat-buat ya. Sangat gampang untuk membuka. Bahkan katanya sudah dibuka gitu, sudah dilihat oleh Rudiana ya. Jadi inilah yang mulia, cepatlah bebaskan ya, ketujuh terpidana yang ada di dalam kurungan saat ini, karena mereka adalah korban peradilan sesat, korban peradilan yang menyembunyikan ya, digital evidence yang bisa membebaskan mereka. Itu sudah kita buktikan, digital evidence tidak bisa dibantah ya. Kalaupun ada bantahan dari Fitra ya, pengacaranya Fitra atau Elsa Sarip, itu cuma jump into conclusion ya. Merupakan narasi ya, seperti dikatakan Elsa Sarip bahwa pada saat itu ya, yang katanya 22 14 10 chat messages maupun panggilan itu HP almarhumah Vina sudah pindah ke para terpidana itu ya. Inilah jump into conclusion ya, based on assumption. Bagaimana dia mengatakan itu bila tidak didukung oleh bukti-bukti? Misalnya ya keluarkan video CCTV yang menunjukkan bahwa HP itu berada di tangan para terpidana ini, atau benar-benar para terpidana ini ada di sekitar TKP, yaitu lokasi katanya pemerkosaan dan pembunuhan ya. Tanpa bukti ilmiah yang mendukung narasi dari pengacaranya ini ya, Elsa Sarif ini, maka narasi itu hanya sekedar asumsi ya, hanya sekedar buat-buatan untuk melakukan pembenaran ya, dan menghindarkan kita dari kebenaran yang faktual. Percayalah hanya pada kebenaran ilmiah, bukan asumsi, bukan kesaksian yang mulia.
ya, karena 1000 saksi bisa menipu, bisa berbohong, bisa memanipulasi, tetapi fakta tak terbantahkan dari digital evidence yang kita lakukan pada HP tablet dari Widi, saksi Widi, bersesuaian dengan hasil ekstraksi pada HP Samsung Galaxy dari almarhumah Vina, meskipun di sana ada beberapa tambahan ya, seperti ajakan M&M XTC ya itu sudah bersesuaian dan diakui oleh saksi Widi gitu. Jadi inilah ya, semoga para hakim yang mulia sangat berhati-hati dan memutuskan dengan tadi itu kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan berdasarkan kemanusiaan. Putuskanlah secepatnya. Ya, jangan lagi berlama-lama karena mereka ini anak manusia, saudara sebangsa, setanah air, ya, yang mendekam di penjara, yang telah menghabiskan usianya 8 tahun lebih, ya, tetapi tidak didukung oleh digital evidence. Bahkan digital evidence itu malah disembunyikan, yang membebaskan mereka, yang hanya ya mereka diputus hanya berdasarkan kesaksian, persepsi dari saksi-saksi ya, ayat dan mungkin yang lain gitu. Nah ini ya, jika kalau di dalam logika pengetahuan, jika kesaksian itu tidak sesuai dengan digital evidence, maka digital evidence yang harus dimenangkan, yang harus diterima ya, karena saksi itu sangat bisa manipulasi, ya, memanipulasi pernyataannya, kesaksiannya. Kita belajar dari Innocence Project di Amerika, ya. Salah tangkap, salah salah penghukuman, ya, mistrial of justice, itu hampir semua berasal dari kesaksian yang sesat, kesaksian yang manipulasi. Oke, pemirsa ya, kita sudah mendesak, menghimbau ya pada para hakim agung ini, ya semoga ya ingatlah tugas kalian ya, berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi, digital evidence, berbekal kebijakan, kebijaksanaan, ilmu yang sudah didapat, dan juga yang terakhir, peri kemanusiaan. Ya. Oke, sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.